Pada masa prasejarah, wilayah Tulungagung telah menjadi tempat hunian manusia purba yang hidup secara nomaden dan bergantung pada alam. Hal ini terbukti dari penemuan berbagai artefak arkeologis di beberapa gua di kawasan pegunungan selatan seperti Gua Song Gentong, Song Terus, dan Song Banyu Urip. Di gua-gua ini ditemukan alat-alat batu seperti kapak perimbas, alat serpih, dan sisa-sisa tulang binatang yang menjadi bukti bahwa manusia purba pernah tinggal dan berburu di daerah ini. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah Tulungagung sudah mengenal sistem kehidupan berburu dan meramu, serta memilih lokasi strategis dekat sungai dan gua sebagai tempat tinggal sementara. Selain itu, di kawasan ini juga ditemukan peninggalan dari masa Neolitikum dan Megalitikum, termasuk menhir, dolmen, serta sarkofagus, kubur batu, yang tersebar di beberapa desa seperti di Kecamatan Campur Darat dan Kalidawir. Penemuan sarkofagus menunjukkan bahwa masyarakat kala itu sudah memiliki kepercayaan spiritual terhadap roh leluhur dan praktik penguburan yang kompleks. Keseluruhan bukti ini memperlihatkan bahwa sebelum munculnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur, wilayah Tulungagung sudah menjadi lokasi penting aktivitas manusia dengan struktur sosial dan budaya awal yang cukup berkembang. Memasuki abad ke-8 Masehi, wilayah Tulungagung mulai tercatat dalam peta kekuasaan kerajaan Hindu awal di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kanjuruhan yang berpusat di sekitar Malang. Meskipun pusat pemerintahan Kanjuruhan tidak berada langsung di Tulungagung, namun pengaruhnya menjangkau hingga ke lembah Sungai Brantas bagian selatan, termasuk daerah-daerah yang sekarang masuk wilayah Tulungagung. Hal ini terlihat dari sebaran peninggalan budaya dan sistem irigasi kuno yang diperkirakan sudah mulai digunakan sejak masa itu untuk mengelola pertanian di daerah yang subur ini. Kanjuruhan dikenal sebagai kerajaan yang mendukung kehidupan agraris dan keagamaan, terutama Hindu aliran Siwa. Kehadiran pengaruh Kanjuruhan turut memperkenalkan struktur pemerintahan awal, sistem kasta, serta penggunaan bahasa dan aksara Jawa kuno di wilayah ini. Beberapa situs dan tradisi lisan di Tulungagung menyiratkan adanya pengaruh Hindu awal, seperti pemujaan terhadap dewa-dewa tertentu serta pelaksanaan upacara adat yang berakar pada nilai-nilai spiritual Hindu. Meskipun belum ditemukan prasasti Kanjuruhan secara langsung di Tulungagung, namun hubungan geografis yang dekat dan kesinambungan budaya menjadi petunjuk kuat bahwa daerah ini termasuk dalam zona pengaruh awal dari kerajaan Hindu pertama di Jawa Timur. Masa ini menjadi fondasi penting bagi struktur sosial dan budaya yang kemudian berkembang pada era kerajaan-kerajaan besar berikutnya. Pada abad ke-10, wilayah Tulungagung masuk dalam pengaruh kerajaan Medang, sering disebut juga sebagai Mataram kuno, yang saat itu telah berpindah pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur di bawah pemerintahan MPU Sindok. Perpindahan ini diperkirakan karena bencana alam besar, seperti letusan gunung berapi dan banjir lahar dari Gunung Merapi. Setelah berpindah ke daerah timur, MPU Sindok mendirikan pusat baru di wilayah sekitar aliran Sungai Brantas. Dalam konteks ini, Tulungagung yang terletak di sebelah selatan Lembah Brantas menjadi daerah penting sebagai jalur penghubung antara wilayah agraris pedalaman dan kawasan pesisir selatan Jawa. Akses ke Laut Selatan menjadikan wilayah ini memiliki potensi dalam perdagangan dan distribusi hasil bumi. Kerajaan Medang juga memperluas pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di kawasan ini melalui pembangunan pemukiman, pengaturan sistem pertanian yang lebih terstruktur, serta penyebaran sistem keagamaan dan kesusastraan. Beberapa jejak keberadaan Medang di Tulungagung antara lain dapat dilacak dari situs-situs pemujaan dan fragmen arca Hindu-Buddha yang tersebar di beberapa desa, terutama di sekitar Boyolangu dan Campur Darat. Selain itu, masyarakat lokal mulai mengenal kehidupan bermasyarakat yang tersusun dalam struktur kasta dan desa-desa perdikan yang bebas pajak sebagai penghargaan atas jasa keagamaan atau pengabdian kepada raja. Masa ini menandai peralihan dari masyarakat tribal menuju sistem kerajaan yang lebih formal dan berstruktur. Prasasti Lawadan yang ditemukan di desa Boyolangu, Tulungagung, menjadi salah satu bukti tertulis tertua mengenai keberadaan wilayah ini dalam sejarah Jawa Timur. Prasasti ini diperkirakan berasal dari tahun 921 Masehi, pada masa pemerintahan MPU Sindok, pendiri Wangsa Isyana yang memindahkan pusat kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno, dan isinya berkaitan dengan penetapan suatu daerah sebagai sima atau tanah perdikan, sebuah status yang membebaskan suatu wilayah dari pajak karena jasanya dalam urusan keagamaan. Penetapan sima ini mencerminkan adanya struktur pemerintahan yang sudah mapan dan peran penting wilayah Boyolangu sebagai pusat aktivitas spiritual atau keagamaan. Selain isinya yang bersifat administratif dan keagamaan, prasasti ini juga menunjukkan bahwa Boyolangu telah menjadi tempat yang memiliki posisi penting secara politis maupun religius pada awal abad ke-10.
Beberapa arkeolog mengaitkan isi prasasti ini dengan keberadaan situs pemujaan atau pertapaan kuno yang mungkin digunakan oleh pendeta atau resi Hindu pada masa itu. Lokasi Boyolangu yang berada di dataran subur namun dekat dengan perbukitan menjadikannya ideal sebagai tempat pertapaan sekaligus pusat kegiatan agraris. Keberadaan prasasti Lawadan menegaskan bahwa Tulungagung bukanlah wilayah yang muncul belakangan, melainkan telah memiliki peran signifikan sejak lebih dari 1100 tahun yang lalu dalam sejarah Jawa Timur. Pada masa kejayaan Kerajaan Kediri yang berlangsung antara tahun 1045 hingga 1222 Masehi, wilayah Tulungagung termasuk dalam kawasan yang sangat penting secara ekonomi dan pertanian. Kerajaan Kediri berpusat di sekitar wilayah barat daya Jawa Timur, menyusuri Sungai Brantas sebagai jalur utama transportasi dan distribusi hasil bumi. Tulungagung yang terletak di lembah subur bagian selatan Brantas memiliki kondisi geografis yang sangat mendukung pertanian, terutama tanaman padi dan palawija. Hal ini menjadikan daerah ini sebagai salah satu lumbung pangan utama yang menyokong kebutuhan pangan pusat kerajaan. Bukti keberadaan sistem irigasi kuno dan pembagian tanah pertanian tradisional di daerah ini menguatkan peran strategis Tulungagung dalam mendukung stabilitas ekonomi Kediri. Selain faktor ekonomi, pengaruh budaya dan agama dari Kerajaan Kediri juga sangat kuat dirasakan di Tulungagung. Dalam masa ini, agama Hindu Siwa berkembang pesat, dan peninggalannya dapat ditemukan dalam bentuk arca-arca Siwa, Ganesha, serta Linggayoni yang tersebar di berbagai desa. Tulungagung juga mulai dikenal sebagai tempat berdirinya sejumlah pertapaan dan pusat spiritual lokal, yang selaras dengan karakter Kerajaan Kediri yang mendukung perkembangan keagamaan dan kesusastraan. Tidak hanya sebagai pusat produksi pertanian, Tulungagung mulai berperan sebagai simpul budaya dan spiritual di wilayah selatan kerajaan. Era ini turut membentuk fondasi sosial dan budaya masyarakat Tulungagung yang masih dapat ditelusuri hingga hari ini. Ketika Kerajaan Singhasari berdiri pada pertengahan abad ke-13 M, wilayah Tulungagung turut masuk dalam cakupan kekuasaan yang lebih terpusat dan militeristik. Raja-raja Singhasari seperti Ken Arok dan Ranggawuni menjalankan kebijakan perluasan wilayah serta konsolidasi pemerintahan di seluruh Jawa Timur, termasuk daerah selatan seperti Tulungagung. Di masa ini, wilayah Tulungagung mulai semakin terintegrasi dalam sistem administrasi kerajaan, di mana pengawasan terhadap produksi pertanian, distribusi hasil bumi, dan keamanan diperketat. Selain itu, infrastruktur seperti jalan darat dan jalur air juga dikembangkan untuk mendukung konektivitas antara pusat kerajaan di Tumapel, kini Malang, dengan wilayah-wilayah pendukungnya. Ciri khas utama dari masa Singhasari adalah sinkretisme agama, yakni penyatuan ajaran Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Pengaruh ini dapat terlihat dari peninggalan arca dan situs pemujaan yang terdapat di wilayah Tulungagung, yang mencerminkan paham Siwa Buddha khas Singhasari. Contohnya, beberapa arca Buddha dan Siwa ditemukan dalam satu lokasi atau bahkan dalam bentuk arca yang mencerminkan keduanya secara simbolik, menandakan tingginya toleransi dan kedalaman spiritual masyarakat saat itu. Tradisi keagamaan seperti pertapaan, pembangunan candi kecil, serta pelaksanaan upacara ritual menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Masa ini turut memperkaya warisan budaya spiritual masyarakat Tulungagung dan menjadi jembatan menuju era Majapahit yang lebih besar dan kompleks secara budaya. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, yang berdiri sejak tahun 1293 Masehi dan mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, wilayah Tulungagung memainkan peran penting sebagai bagian dari daerah penyangga ibu kota. Meskipun pusat kerajaan berada di Trowulan, Mojokerto, kekuasaan Majapahit membentang luas, dan daerah seperti Tulungagung dimanfaatkan untuk mendukung stabilitas ekonomi dan logistik kerajaan. Letaknya yang strategis di lembah Sungai Brantas bagian selatan menjadikannya wilayah pertanian yang produktif, serta jalur komunikasi penting antara wilayah pesisir selatan dan daerah pedalaman Jawa Timur. Hasil bumi dari Tulungagung seperti padi, hasil hutan, dan rempah-rempah didistribusikan ke pusat kerajaan untuk mendukung kebutuhan istana dan logistik militer. Lebih dari sekadar fungsi ekonomi, Tulungagung juga menunjukkan peran spiritual dan simbolik di era Majapahit. Hal ini terbukti dengan ditemukannya berbagai peninggalan arkeologis dari masa tersebut, seperti arca dan reruntuhan candi, serta bukti bahwa beberapa tokoh penting dari Kerajaan Majapahit, termasuk keluarga raja, memilih daerah ini sebagai tempat pertapaan atau perabuan. Salah satu contoh paling mencolok adalah arca Gayatri di Boyolangu, yang diakini sebagai simbol penghormatan terhadap Sri Rajapatni, ibu dari Hayam Wuruk. Hal ini menandakan bahwa wilayah Tulungagung memiliki kedudukan spiritual yang tinggi, dipilih sebagai tempat suci untuk mengenang tokoh penting dalam kerajaan.
Masa Majapahit memberikan lapisan budaya yang sangat dalam bagi identitas masyarakat Tulungagung hingga kini, baik dalam nilai-nilai adat, sastra, maupun struktur sosialnya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari masa Majapahit di Tulungagung adalah Arca Gayatri yang ditemukan di Boyolangu. Arca ini diakini merupakan perwujudan dari Sri Rajapatni, permaisuri Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit, sekaligus ibu dari Hayam Wuruk. Setelah turun tahta, Sri Rajapatni memilih menjalani kehidupan sebagai bhiksuni, pertapa Buddha wanita, dan dipercaya wafat di daerah Boyolangu. Oleh karena itu, daerah ini menjadi tempat perabuan, cremation, dan dibuatkan arca sebagai bentuk penghormatan. Arca Gayatri sendiri menggambarkan sosok perempuan duduk dalam sikap meditatif, mengenakan atribut keagamaan Buddha Mahayana, memperlihatkan sinergi antara kekuasaan, spiritualitas, dan budaya dalam satu wujud seni yang sangat halus dan mendalam. Keberadaan arca tersebut tidak hanya memiliki makna keagamaan, tetapi juga menunjukkan status Boyolangu sebagai lokasi spiritual penting dalam struktur keagamaan dan ideologi Majapahit. Pemilihan lokasi di luar pusat kerajaan menunjukkan bahwa kawasan Tulungagung kala itu telah dianggap suci dan layak menjadi tempat peristirahatan terakhir tokoh agung kerajaan. Bahkan hingga hari ini, masyarakat setempat masih menjaga kawasan Boyolangu sebagai situs budaya dan spiritual. Setiap tahun, beberapa komunitas spiritual dan pecinta sejarah datang untuk melakukan napak tilas dan penghormatan kepada arca ini. Arca Gayatri bukan hanya peninggalan arkeologis, tetapi juga simbol identitas lokal yang menghubungkan Tulungagung dengan sejarah besar Nusantara di era Majapahit. Memasuki abad ke-15 hingga ke-16 Masehi, proses Islamisasi di wilayah Tulungagung mulai berlangsung secara bertahap seiring melemahnya pengaruh kerajaan Majapahit dan meningkatnya peran kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa seperti Demak. Penyebaran Islam di Tulungagung tidak berlangsung secara agresif, melainkan melalui jalur dakwah budaya, perkawinan, perdagangan, dan pendekatan tasawuf yang damai. Para ulama dan mubalig, termasuk murid-murid dari jaringan Wali Songo, mulai masuk ke daerah pedalaman selatan untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang sebelumnya beragama Hindu-Buddha. Dalam proses ini, banyak nilai-nilai lokal yang kemudian diserap ke dalam praktik keislaman sehingga muncul bentuk sinkretisme budaya seperti tradisi slametan, tahlilan, hingga wayang bernuansa Islam. Beberapa daerah di Tulungagung menjadi pusat awal penyebaran Islam, terutama di sepanjang jalur perdagangan dan pemukiman padat seperti Kecamatan Kauman, Rejotangan, dan Ngunut. Ditemukannya masjid-masjid tua, seperti Masjid Tegalsari yang konon berdiri sejak masa awal Islamisasi, menunjukkan bahwa agama Islam telah mengakar kuat sejak berabad-abad lalu. Para tokoh lokal yang berperan dalam penyebaran Islam biasanya juga berfungsi sebagai pemimpin sosial dan adat, seperti kiai atau lurah yang dihormati masyarakat. Islamisasi di Tulungagung juga berperan penting dalam membentuk sistem sosial baru, seperti lembaga pengajian, pesantren, serta munculnya tradisi keilmuan Islam yang kemudian menyebar ke wilayah sekitar. Perpaduan antara Islam dan kearifan lokal inilah yang menjadikan budaya Tulungagung khas dan tetap lestari hingga kini. Setelah keruntuhan Majapahit, kekuasaan politik di Jawa beralih ke tangan kerajaan-kerajaan Islam, terutama Kesultanan Demak yang menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Pada masa inilah Tulungagung mulai masuk ke dalam struktur pemerintahan Islam yang lebih terpusat dan bercorak maritim. Pengaruh Kesultanan Demak terasa kuat, terutama melalui kebijakan penunjukan penguasa lokal yang setia kepada pusat kekuasaan dan memiliki komitmen menyebarkan Islam. Tulungagung, yang dulunya kuat dalam tradisi Hindu-Buddha, mengalami transformasi budaya di mana masjid mulai menggantikan candi, dan ajaran-ajaran Islam diperkenalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Meski demikian, transisi ini berjalan secara bertahap dan damai, karena nilai-nilai lokal tetap dipertahankan dalam kemasan Islam. Ketika Kesultanan Pajang menggantikan Demak pada pertengahan abad ke-16, proses Islamisasi di Tulungagung semakin menguat. Pajang menunjuk tokoh-tokoh lokal sebagai ulama penguasa, Kiai Adipati, yang berfungsi ganda sebagai penyebar agama dan pejabat administratif. Di masa inilah beberapa lembaga keagamaan Islam tradisional, seperti pesantren awal dan surau, mulai tumbuh di Tulungagung. Peran elit keagamaan sangat besar dalam mengatur tatanan masyarakat, termasuk dalam hukum, pertanian, hingga pengelolaan desa. Struktur sosial lama dari masa Hindu-Buddha secara perlahan digantikan dengan struktur masyarakat berbasis Islam, seperti musyawarah desa, penghormatan kepada tokoh agama, dan penguatan nilai keadilan sosial. Masa Demak dan Pajang menjadi fondasi penting bagi Islam sebagai identitas religius mayoritas di Tulungagung hingga kini.
Pada abad ke-17, kekuasaan atas wilayah Tulungagung beralih ke tangan Kesultanan Mataram Islam, kerajaan besar yang berpusat di pedalaman Jawa, tepatnya di Kota Gede, Yogyakarta. Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung menjalankan ekspansi wilayah yang luas hingga ke wilayah Jawa Timur bagian selatan, termasuk Tulungagung. Dalam rangka memperkuat kendali atas daerah-daerah baru, Mataram menerapkan sistem pemerintahan yang lebih rapi dengan menempatkan pejabat-pejabat lokal yang disebut Adipati atau Bupati sebagai wakil kerajaan di daerah. Tulungagung pun menjadi bagian dari struktur Kabupaten Ngrowo, dan wilayah ini diatur secara administratif serta tunduk langsung pada perintah dari pusat kesultanan. Pengaruh Mataram juga tercermin dari arsitektur bangunan seperti masjid, kompleks pendopo, hingga sistem sosial berbasis patron klien antara rakyat dan para bangsawan lokal. Selain aspek politik, Kesultanan Mataram juga membawa pengaruh besar dalam budaya, bahasa, dan sistem keagamaan. Nilai-nilai Jawa Islam yang dikembangkan oleh Mataram, seperti kehalusan tata krama, adat Slametan, dan penghormatan terhadap kiai, semakin mengakar kuat di masyarakat Tulungagung. Masa ini juga ditandai dengan maraknya pembangunan pesantren-pesantren kecil di desa-desa yang menjadi pusat pendidikan agama dan etika masyarakat. Para ulama lokal diberi kedudukan tinggi dalam struktur sosial, sejajar dengan penguasa wilayah. Di sisi lain, pengaruh budaya Istana Mataram terlihat dari berkembangnya seni-seni tradisional seperti gamelan, wayang kulit, dan seni tembang, yang turut dibawa ke Tulungagung sebagai bagian dari penyatuan identitas Jawa Islam. Masa Mataram menjadi tonggak penting pembentukan struktur pemerintahan daerah dan karakter budaya masyarakat Tulungagung yang bertahan hingga masa kolonial. Memasuki abad ke-18 hingga awal abad ke-20, wilayah Tulungagung berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini, Tulungagung lebih dikenal dengan nama lama yaitu Ngrowo, yang menjadi bagian dari sistem administrasi kolonial sebagai Afdeling Ngrowo, termasuk dalam Karesidenan Kediri. Pemerintahan Belanda menerapkan sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang memaksa rakyat menanam komoditas ekspor seperti tebu, kopi, dan nila di samping padi. Di wilayah Ngrowo, potensi tanah yang subur dimanfaatkan secara besar-besaran oleh pemerintah kolonial melalui pembangunan perkebunan dan pengenaan pajak tanah. Akibatnya, banyak rakyat mengalami penderitaan ekonomi dan kehilangan hak atas tanah mereka sendiri, meskipun beberapa elit lokal dilibatkan sebagai penghubung administrasi dan diberi kekuasaan terbatas. Secara birokratis, Belanda menata wilayah Ngrowo dengan struktur pemerintahan yang ketat. Seorang asisten residen Belanda ditempatkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan lokal, sementara Bupati Pribumi, Regent, tetap menjabat dalam sistem dualisme kekuasaan yang memadukan antara struktur feodal Jawa dan pengawasan kolonial. Di sisi lain, Belanda mulai membangun infrastruktur penunjang seperti jalan raya, jembatan, dan irigasi teknis yang sebagian masih digunakan hingga sekarang. Nama, Ngrowo, juga mulai tercatat dalam berbagai dokumen Belanda sebagai daerah penghasil utama komoditas agraris di wilayah selatan Jawa Timur. Meskipun masa ini ditandai oleh eksploitasi dan ketidakadilan, perkembangan administrasi kolonial memberikan bentuk awal modernisasi wilayah, yang kelak menjadi fondasi dalam pembentukan Kabupaten Tulungagung pasca kemerdekaan. Pada masa kolonial Belanda, salah satu fokus utama dalam pengelolaan wilayah Ngrowo, Tulungagung Lama, adalah pembangunan infrastruktur pengairan dan transportasi, yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan distribusi hasil bumi, terutama padi dan tebu. Pemerintah kolonial membangun terusan, kanal-kanal irigasi, yang menghubungkan aliran sungai berantas ke area persawahan dan kebun-kebun produksi. Kanal-kanal ini menjadi bagian dari sistem irigasi teknis pertama di wilayah Tulungagung dan memperlihatkan bagaimana pengelolaan air mulai diatur secara sistematis, bukan hanya berdasarkan warisan sistem irigasi tradisional, subak atau sendang. Selain itu, Belanda juga mulai membangun jembatan-jembatan besar dari baja dan beton yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dan wilayah produksi dengan pelabuhan pengangkutan di Kediri dan Surabaya. Pembangunan ini sangat menentukan wajah ekonomi dan tata ruang wilayah Tulungagung modern. Jalan-jalan poros utama seperti yang menghubungkan Ngrowo, Ngantru, Kalidawir, campur darat dibuka dan diperkeras agar hasil panen dan bahan baku dapat segera diangkut ke pusat pemerintahan kolonial atau ke pabrik-pabrik gula dan penggilingan. Selain membawa dampak positif dalam efisiensi distribusi dan akses transportasi, proyek-proyek ini juga memicu perubahan sosial, di mana banyak warga terlibat sebagai buruh kerja paksa, rodi, terutama dalam pembangunan kanal dan jalan. Dengan kata lain, meski infrastruktur ini membangun fondasi visi kemajuan Tulungagung,
Di baliknya tersimpan sejarah penderitaan dan eksploitasi rakyat yang menjadi bagian dari narasi kolonialisme di wilayah ini. Perubahan nama dari Ngrowo menjadi Tulungagung secara resmi terjadi pada tahun 1901 dalam masa pemerintahan kolonial Belanda. Nama Ngrowo sendiri sebelumnya merujuk pada kawasan utama yang sekarang menjadi pusat kota Tulungagung, mengambil nama dari sungai dan daerah sekitarnya. Namun, seiring berkembangnya wilayah dan semangat administrasi baru, nama Tulungagung dipilih sebagai nama resmi kabupaten, menggantikan nama lama yang dianggap kurang mewakili identitas keseluruhan wilayah. Nama Tulungagung berasal dari kata tulung, mata air, dan agung, besar, yang mengacu pada keberadaan sumber mata air besar di daerah Beji dan sekitarnya, yang diakini memiliki nilai historis dan spiritual tinggi bagi masyarakat setempat. Perubahan nama ini bukan hanya simbol administratif semata, melainkan juga mencerminkan pergeseran identitas budaya dan geopolitik lokal. Nama Tulungagung memberikan nuansa yang lebih luas dan mendalam, serta menghubungkan masyarakat dengan akar sejarah dan lingkungan alam yang menjadi penyangga utama kehidupan mereka. Dalam konteks kolonial, perubahan ini juga diiringi oleh reorganisasi administratif yang menjadikan Tulungagung sebagai salah satu kabupaten resmi di bawah Karesidenan Kediri, dengan struktur pemerintahan yang lebih modern. Sejak saat itu, nama Tulungagung mulai digunakan dalam dokumen resmi, peta, dan korespondensi pemerintahan, menggantikan Ngrowo sebagai penanda wilayah, dan menjadi identitas kabupaten yang terus digunakan hingga hari ini. Pada masa penjajahan Jepang, 1942-1945, dan terutama setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah Tulungagung menjadi salah satu basis perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kondisi geografis Tulungagung yang terdiri atas perbukitan, hutan, dan sawah luas sangat mendukung taktik perang gerilya yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan. Banyak pemuda lokal yang tergabung dalam Laskar Rakyat, Tentara Pelajar, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, berjuang melawan upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia lewat agresi militer. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Sendang, Besuki, dan Bandung menjadi markas tersembunyi para pejuang, sekaligus tempat pelatihan dan pengumpulan logistik perjuangan. Semangat perlawanan masyarakat Tulungagung tidak hanya tercermin dalam medan tempur, tetapi juga melalui dukungan rakyat sipil yang menyediakan makanan, tempat persembunyian, dan informasi intelijen. Rumah-rumah warga dijadikan tempat perawatan bagi pejuang yang terluka, dan banyak tokoh agama serta pemimpin desa yang aktif membantu pergerakan kemerdekaan. Tidak sedikit pula warga Tulungagung yang menjadi korban kekejaman Belanda dan Jepang. Namun semangat perjuangan tidak surut. Dalam sejarah lokal, beberapa nama pahlawan dan tokoh perjuangan dari Tulungagung masih dikenang hingga kini, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Periode ini memperlihatkan bagaimana rakyat Tulungagung bersatu mempertaruhkan nyawa demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Pada masa agresi militer Belanda II yang dimulai pada 19 Desember 1948, Tulungagung menjadi salah satu daerah yang cukup penting dalam jalur pertahanan dan serangan gerilya. Setelah Belanda melancarkan serangan besar-besaran ke Yogyakarta dan wilayah Jawa Timur, para pejuang dan Tentara Nasional Indonesia, TNI, terpaksa mundur ke daerah-daerah pegunungan dan pedalaman, termasuk kawasan selatan Tulungagung seperti Sendang, Campur Darat, dan Besuki. Daerah-daerah ini digunakan sebagai basis gerilya karena memiliki medan yang sulit dijangkau pasukan Belanda. Perlawanan lokal yang dipimpin oleh tokoh-tokoh militer dan Laskar Rakyat berhasil membuat Belanda kesulitan menguasai wilayah secara penuh, meski secara de jure mereka mengklaim telah mengendalikan sebagian besar Jawa. Selama periode ini, Tulungagung tidak hanya menjadi tempat pertempuran fisik, tetapi juga pusat konsolidasi moral dan logistik para pejuang kemerdekaan. Rakyat turut ambil bagian dalam perang semesta, memberikan makanan, perlindungan, dan informasi kepada para pejuang. Banyak pertempuran kecil terjadi secara sporadis, namun sangat mengganggu posisi militer Belanda yang tidak terbiasa dengan taktik gerilya. Pemerintahan sipil sementara pun dibentuk secara diam-diam oleh republik di beberapa desa untuk mempertahankan eksistensi negara. Meski Belanda melakukan represi keras terhadap warga sipil yang dicurigai membantu gerilyawan, semangat perjuangan tidak padam. Agresi ini akhirnya mendapat tekanan internasional dan berujung pada perundingan Rumroyen dan Konferensi Meja Bundar, yang mengantar Belanda pada pengakuan kedaulatan Indonesia pada akhir 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, Tulungagung mulai memasuki era pembangunan struktur pemerintahan daerah yang lebih mapan.
Pemerintah Pusat Republik Indonesia melakukan reorganisasi administratif, yang salah satunya meliputi pemekaran wilayah kecamatan di seluruh kabupaten, termasuk di Tulungagung. Kecamatan-kecamatan seperti Campur Darat, Kalidawir, Besuki, Gondang, dan Pagerwojo mulai dibentuk atau ditetapkan ulang berdasarkan kebutuhan demografis, geografis, dan pelayanan publik. Proses ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat. Struktur pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan juga diperkuat dengan pelantikan lurah dan camat sebagai ujung tombak pemerintah pusat di tingkat lokal. Selain pemekaran administratif, pemerintah Tulungagung juga mulai membangun instansi daerah seperti kantor bupati, dinas pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pasar-pasar tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat. Proses transisi dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan republik berlangsung dinamis, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia saat itu. Namun dengan semangat gotong royong dan nasionalisme tinggi, masyarakat Tulungagung bersama aparat sipil berupaya membangun kembali wilayahnya. Pada masa ini pula banyak sekolah rakyat, SR, madrasah, dan pesantren mulai bermunculan di seluruh kecamatan, sebagai bagian dari program pemberantasan buta huruf dan pembangunan sumber daya manusia. Era ini menjadi tonggak awal lahirnya Tulungagung sebagai kabupaten otonom yang utuh, dengan identitas baru sebagai bagian dari Indonesia merdeka. Pada masa pemerintahan Orde Baru, 1966-1998, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Tulungagung berkembang pesat sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Berkat keberadaan sistem irigasi dari masa kolonial yang masih digunakan dan program intensifikasi pertanian pemerintah seperti Impres Pertanian, Tulungagung menjadi lumbung padi yang sangat penting di Jawa Timur. Program Bimas dan transmigrasi lokal turut memperluas lahan sawah dan meningkatkan hasil pertanian. Petani diberikan akses terhadap pupuk bersubsidi, teknologi pertanian baru, dan bibit unggul. Hasil pertanian dari Tulungagung bahkan menjadi komoditas penting dalam kebijakan nasional swasembada pangan pada dekade 1980-an. Pemerintah pusat menjadikan kabupaten ini sebagai model sukses pembangunan agraris di daerah pedesaan. Tak hanya sektor pertanian, pada era ini Tulungagung juga mengalami pertumbuhan di bidang industri rumah tangga dan kerajinan rakyat, terutama di bidang pengolahan marmer. Daerah Campur Darat menjadi pusat industri marmer rakyat yang dikenal hingga tingkat nasional. Banyak warga mendirikan usaha pemotongan, penghalusan, dan pembuatan kerajinan berbahan dasar marmer untuk pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan raya juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, sejalan dengan kebijakan Replita, rencana pembangunan 5 tahun. Meskipun pembangunan bersifat sentralistik dan kebebasan sipil dibatasi, era Orde Baru menjadi fondasi awal modernisasi ekonomi Tulungagung, sekaligus memperkuat identitasnya sebagai kabupaten yang produktif, mandiri, dan stabil. Memasuki era modern, Tulungagung terus mengembangkan identitasnya sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya sekaligus maju secara ekonomi. Salah satu aspek budaya yang semakin menonjol adalah kerajinan batik khas Tulungagung, yang mulai dikenal luas di dalam dan luar negeri. Batik Tulungagung menampilkan motif-motif unik yang menggabungkan unsur tradisional dan modern, seperti motif flora, fauna, serta simbol lokal yang merefleksikan filosofi masyarakat setempat. Pemerintah daerah dan komunitas pengrajin batik aktif menggelar pelatihan, pameran, dan festival batik tahunan yang bertujuan melestarikan sekaligus mempromosikan batik sebagai ikon kebanggaan budaya Tulungagung. Festival budaya yang diadakan setiap tahun juga menjadi ajang memperkenalkan seni tradisional seperti wayang kulit, tari, dan musik gamelan kepada generasi muda serta wisatawan. Selain batik, industri marmer tetap menjadi salah satu sektor utama perekonomian daerah. Tulungagung dikenal sebagai produsen marmer berkualitas tinggi dengan berbagai produk seperti lantai, meja, hiasan, dan kerajinan seni yang diekspor ke berbagai daerah dan negara. Kawasan Campur Darat menjadi pusat produksi marmer yang tersohor, dengan banyak pengusaha kecil dan menengah yang mengelola usaha tersebut secara turun-temurun. Perpaduan antara tradisi dan modernisasi ini juga tercermin dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang berkelanjutan, di mana pemerintah daerah mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam, termasuk cagar budaya serta wisata alam pegunungan dan pantai. Semua upaya ini memperkuat Tulungagung sebagai kabupaten yang mampu memadukan kemajuan ekonomi dengan pelestarian nilai-nilai lokal yang kaya. Saat ini, Tulungagung telah berkembang menjadi salah satu kabupaten yang cukup maju di Provinsi Jawa Timur dengan berbagai sektor yang terus tumbuh,
mulai dari pertanian, industri, hingga pariwisata. Infrastruktur yang semakin baik, termasuk jalan raya, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, turut mendukung percepatan pembangunan daerah. Ekonomi Tulungagung tidak hanya bertumpu pada sektor agraris, tetapi juga pada industri marmer dan kerajinan tangan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Pemerintah daerah secara aktif mempromosikan potensi lokal melalui berbagai program pengembangan UMKM dan digitalisasi pasar, sehingga produk-produk khas Tulungagung semakin dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional. Selain kemajuan ekonomi, Tulungagung juga tetap mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan tradisi lokal yang kuat, seperti seni reog, batik khas Tulungagung, serta upacara adat yang masih dijalankan secara rutin oleh masyarakat. Festival budaya dan acara keagamaan menjadi sarana penting dalam menjaga identitas kultural sekaligus menarik wisatawan. Di samping itu, masyarakat Tulungagung dikenal memiliki semangat gotong royong dan kekeluargaan yang tinggi, yang menjadi fondasi sosial yang kokoh di tengah dinamika modernisasi. Dengan kombinasi antara kemajuan pembangunan dan pelestarian budaya, Tulungagung terus melangkah maju sebagai kabupaten yang mandiri, maju, dan berakar kuat pada sejarah serta tradisinya.